Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinesa Anggraini Maitasari, NIM 2020-268 dari kelas C, Prodi Ilmu Hukum. Moto hidup saya adalah kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil yang diulang hari demi hari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan hakim komisaris dalam RUU Hukum Acara Pidana yang disusun oleh Mosken Situmorang. Volume 18 nomor 4 tahun 2018, akreditasi nomor 30 EKPT 2018. Latar belakang Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang biasa disebut KUHAP telah berumur 37 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, undang-undang ini sudah berperan besar dalam menegakkan hukum di Indonesia, khususnya sebagai dasar dalam penegakan dan proses hukum pidana. Sebagai karya yang dianggap sangat fenomenal pada waktu pengundangannya, ternyata KUHP juga mempunyai kekurangan yang ditemukan dalam perjalanan penerapannya. Salah satu hal yang akhir-akhir ini menjadi sorotan adalah menyangkut masalah pra-peradilan yang terdapat dalam KUHP. Ketentuan mengenai pra-peradilan dibuat dengan maksud untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak pihak-pihak yang menjadi tersangka dalam proses pidana. Menyadari adanya kekurangan dalam pra-peradilan, maka dalam pembaharuan KUHP diperkenalkan adanya hakim komisaris sebagai pengganti lembaga pra-peradilan. Lembaga hakim komisaris ini sudah dimasukkan dalam RUU Hukum Acara Pidana, walaupun masih menuai pro dan kontra. Rumusan masalah 1. Apa perbedaan wewenang antara hakim pra-peradilan dan hakim komisaris? 2. Apa pro dan kontra tentang hakim komisaris dalam RKUHP? 3. Apa hubungan antara HAM pra-peradilan dan hakim komisaris? 4. Bagaimana dasar dibentuknya lembaga pra-peradilan? Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Ada 4 bentuk perbedaan pra-peradilan dan hakim komisaris versi KUHP adalah 1. Hakim komisaris dilepaskan dari organisasi pengadilan negeri dan berdiri sendiri independen di luar struktur pengadilan negeri. Walaupun hakim direkrut secara ketat dari hakim pengadilan negeri melalui seleksi pansel di pengadilan tinggi, karena dibutuhkan hakimnya jujur, berpengalaman, berani, dan mempunyai hati nurani untuk kepentingan nusa dan bangsa. 2. Perbedaan wewenang yang lain antara hakim pra-peradilan dan hakim komisaris versi rancangan KUHP bahwa hakim pra-peradilan hanya menunggu tuntutan dari pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim komisaris dapat proaktif menentukan suatu penghentian penyidikan dan tidak sahnya penahanan. Saling menuntut ke pra-peradilan antara penyidik dan penuntut umum ditiadakan karena dipandang antara penyidik dan penuntut umum merupakan satu pihak berhadapan dengan tersangka atau penasihat hukum di pihak lain. 3. Hakim komisaris juga berwenang memutus suatu perkara layak atau tidak layak diajukan ke pengadilan. 4. Kantor hakim komisaris dekat rutan agar tahanan langsung dimasukkan ke tahanan tanpa dibawa lagi pulang. 2. Terdapat pro dan kontra tentang hakim komisaris dalam RKUHP. Pada satu sisi ada yang mengatakan bahwa keberadaan hakim komisaris akan merusak sistem peradilan pidana yang telah ada, namun pada sisi lain menyatakan bahwa kehadiran hakim komisaris akan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia
Dengan konsep hakim komisaris dalam RKUHP, penyidik dalam melakukan upaya paksa harus dengan persetujuan hakim komisaris. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kedudukan hakim komisaris yang diatur dalam RKUHP sangat sentral dalam kewenangannya. Secara substansial, keberadaan hakim komisaris sama dengan memperdayakan pra-peradilan menjadi seperti magistrates atau justice of the peace. Akan tetapi, kedua istilah hakim komisaris dan hakim pra-peradilan masing-masing mempunyai kelemahan, sehingga perlu mencari nama yang lebih tepat dan dapat diterima. Misalnya, hakim pengawas dalam fase adjudikasi. 3. Hubungan antara HAM pra-peradilan dan hakim komisaris dapat dilihat dari tujuan utama lahirnya konsep pra-peradilan dalam hakim komisaris, yaitu mengenai perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka dan terdakwa, di mana hak-hak tersebut dikesampingkan dalam proses pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau polisi dan jaksa. Perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka tersebut juga merupakan bagian dari perlindungan HAM yang jika dilanggar oleh aparat penegak hukum, maka telah melanggar HAM dari tersangka. Oleh karena itu, pelaksanaan pra-peradilan dan konsep hakim komisaris dengan penegakan HAM di Indonesia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 4. Dasar dibentuknya lembaga pra-peradilan dapat dilihat dalam pedoman pelaksanaan KUHP yang mengatakan, mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan dari hak-hak asasi tersangka. Namun, bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Maka, untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa, diadakan suatu lembaga yang dinamakan pra-peradilan. Berpijak dari isi pedoman pelaksanaan KUHP tersebut, jelas terbentuknya lembaga pra-peradilan adalah sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja lembaga penyidik dan penuntut umum dalam pelaksanaan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan hakim komisaris yang sudah diperkenalkan dalam RUU Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan hakim pra-peradilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hakim komisaris dapat berperan lebih baik dibandingkan dengan hakim pra-peradilan karena diberikan kewenangan yang lebih luas dan putusannya tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Di samping itu, hakim komisaris juga dapat berperan aktif tanpa harus menunggu permohonan dari tersangka atau kuasanya untuk melakukan pengawasan terhadap penyidik. Saran: karena kewenangan hakim komisaris sangat besar, maka dalam hukum acara pidana yang akan datang harus dipastikan agar tidak sampai berbenturan dengan asas-asas hukum lainnya yang diatur dalam hukum pidana. Selain itu, persoalan kesiapan sumber daya manusia aparat penegak hukum harus menjadi prioritas. Harus didasari bahwa pembentukan lembaga baru memerlukan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak sedikit. Dengan adanya lembaga hakim komisaris, diharapkan para penyidik akan lebih berhati-hati dalam melakukan proses pidana
terutama dalam tahap penyidikan. Di satu sisi, kehati-hatian ini akan menimbulkan dampak yang baik terhadap perlindungan hak asasi manusia. Di sisi lain, hal ini juga dapat berdampak baik kepada beban keuangan negara, karena dapat mengurangi anggaran untuk membayar ganti rugi kepada. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.